Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di channel Cordova. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia. Kemudian kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya ataupun wabah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang mendapatkan hidayah dan taufik untuk bisa melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Ikhwatu iman rahimakumullah, tidak terasa beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan dan mempersiapkan perencanaan-perencanaan agar nanti kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah, begitu antusiasnya umat muslim dunia, termasuk juga kita, ketika memasuki atau hendak memasuki bulan Ramadan, melakukan persiapan-persiapan. Kalau kita lihat dari literasi, dari sejarah umat-umat atau para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan Ramadan jauh-jauh hari. Bisa dikatakan 6 bulan sebelumnya mereka mempersiapkan dirinya mereka untuk memasuki bulan Ramadan dengan persiapan amalan-amalan, supaya ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan bahkan setelah selesai bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka terus berdoa dan berharap agar amalan-amalan yang mereka lakukan selama bulan Ramadan tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi kita saat ini yang kita dipaksa untuk agar lebih banyak tinggal di rumah. Meskipun demikian, tidak menghalangi kita untuk terus bisa beribadah, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena sungguh rugi jika kita memasuki bulan Ramadan tetapi kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena bisa jadi kita tidak bisa memasuki bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu perlulah kita mempersiapkan diri dengan amalan-amalan supaya kita memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesiapan. Ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita mentafakuri umat-umat terdahulu, bagaimana mereka mempersiapkan ingin memasuki bulan Ramadan dengan persiapan 6 bulan sebelumnya. Artinya ketika bulan Ramadan benar-benar mereka memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggal beberapa hari lagi kemudian kita mempersiapkan, ya tidak rugi lah kalau kita juga
masih ada waktu untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang akan kita lakukan, kita rencanakan nanti di bulan Ramadan, insyaallah biidznillah. Ikhwati iman rahimakumullah, kita semuanya sudah tahu apa saja syarat-syarat sebuah amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 syarat bagaimana sebuah amal itu bisa diterima. Yang pertama, amal itu harus berdasarkan ilmu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, ikhlas, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lainnya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama kembali merefresh, kembali mengulang, kembali menyegarkan pemahaman kita tentang saum itu sendiri. Ini adalah kewajiban. Artinya harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur yang diperbolehkan, uzur syar'i. Seperti kita ketahui bahwa saum menurut bahasa itu adalah al-imsak, artinya menahan, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari pagi sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, itu pengertian tentang saum. Hanya saja tidak cukup dengan menahan dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ada hal yang lebih. Jika amal ibadah saum kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi juga itu adalah ibadah saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak bisa menahan diri dari perbuatan buruk, dari perkataan buruk dan juga kebodohan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh terhadap saumnya dia. Coba perhatikan bahwa dalam hadis ini disebutkan falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh. Kemudian kita gabungkan dengan keterangan yang lain bahwa saum itu khusus untuk Allah, tidak untuk mengharapkan pahala, tetapi ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu adalah untukku dan aku akan membalasnya khusus. Artinya saum ini harus diberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang terbaik itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya saum menahan diri dari makan minum saja tanpa menahan diri dari perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan dosa, maka itu hanya menggugurkan kewajiban saja, bahwa dia telah melaksanakan saum tetapi tidak berpahala sedikit pun, karena itu adalah pengorbanan yang tidak baik, saum yang tidak baik. Tetapi kalau saumnya saum yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah saum yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya menahan diri dari makan minum saja, tetapi juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan bahkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang boleh dilakukan tapi tidak sia-sia.
Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana amalan perbuatan manusia Allah lipat gandakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha." Setiap amal manusia itu dilipat gandakan 10 ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Satu kali misalkan cuci piring itu dilipat gandakan, sama seperti dia mencuci piring 700 kali. Subhanallah, luar biasa. Allah begitu murahnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik di bulan Ramadan. Tetapi Allah khususkan, ini yang tadi kita bahas, illa as-saum, kecuali saum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, sungguhnya saum itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya khusus. Nah, sehingga saum ini harus kita lakukan sebaik mungkin. Tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, karena dasar keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Seolah-olah kita tidak berbuat dosa sedikit pun ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Nah, inilah yang ditakutkan orang-orang terdahulu. Jika mereka keluar dari bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan ampunan sedikit pun. Sehingga mereka terus berdoa sampai 6 bulan berikutnya supaya ibadah di bulan Ramadan itu Allah terima. Walishaimi farhatan, dan bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Apa itu? Ya, kebahagiaannya itu adalah farhatani indal iftar, ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan khusus untuk orang yang saum, mereka bahagianya lebih daripada yang lain. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain nanti di akhirat. Waluhufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang saum itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada parfum. Kita merasakan kalau sedang saum itu terasa bau mulut itu sedikit menyengat. Nah, tetapi itu nanti di akhirat itu adalah bau yang sangat harum sekali. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita maksimalkan ibadah nanti di bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, beriman, meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan itu dengan amal-amal yang soleh. Saum, kemudian tarawih. Nah, ini qiyam di bulan Ramadan disebut dengan tarawih, kita maksimalkan juga. Dan dengan tarawih ini khusus hampir sama redaksi hadisnya dengan saum. Man qoma, barang siapa yang berdiri qiyamul lail, melakukan tarawih, qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tarawih
dengan dasar keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosanya. Terakhir ingin saya sampaikan sebuah kisah. Suatu hari Rasulullah SAW menaiki mimbar, kemudian menapaki satu tangga. Terdengar Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga berikutnya, dia ucapkan amin. Naik tangga berikutnya, dia ucapkan amin. Setelah khutbah, setelah turun dari mimbar, para sahabat yang berada di dekatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang Anda ucapkan tadi?" Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mendengarnya tadi?" "Ya, kami mendengarnya. Tadi aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau berdoa. Doanya adalah semoga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini salah satu doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Artinya doa ini mustajab. Oleh karena itu kita perlu takut. Kalau kita keluar dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita istighfar di bulan Ramadan ini. Dan bahkan menjelang akhir di bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir, Rasulullah banyak berdoa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau itu menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Ini doa yang terus diucapkan di malam-malam terakhir sebelum berpisah dengan bulan Ramadan. Karena takut keluar dari bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat, para tabi'in, mereka terus berdoa selama 6 bulan berikutnya supaya amal ibadahnya diterima dan diampuni dosanya. Inilah ketakutan mereka kalau tidak mendapatkan ampunan selama di bulan Ramadan. Mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan supaya mendapatkan pahala yang berlimpah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkannya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita, menjaga interaksi kita. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan, kita terhindar dari wabah ini dan kita kembali lagi bisa bertemu, bertatap muka, melakukan ibadah thalabul ilm. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.